Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Rijal Quran yang dirahmati Allah, pada video kali ini kami akan melanjutkan tentang konten program budidaya lele yang sebelumnya sudah pernah kami tayangkan di channel yang sama ini, channel Rijal Quran. Kalau dulu kita sudah membahas tentang bagaimana kolam itu disiapkan, pembuatan kolam lele dengan menggunakan media terpal, kemudian bagaimana mengondisikan air pertama kali saat kolam itu dibuat, dan bagaimana pengondisian air agar tidak mengandung penyakit atau agar sehat ketika lele itu diletakkan di kolam tersebut. Nah, tahap selanjutnya adalah tentang kolam ini, yaitu tentang memilih bibit lele yang baik. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pemilihan bibit adalah faktor yang paling penting dalam pembuatan atau budidaya kolam lele, karena bibit ini adalah cikal bakal dari program budidaya lele itu sendiri. Maka yang perlu dipastikan pertama kali adalah ketika teman-teman mencari bibit, itu pastikan bibitnya pembeliannya tidak beli di pasar sembarangan atau di tempat-tempat yang kurang terjamin kesehatan bibitnya. Diusahakan pembelian bibit lele itu di tempat penangkaran atau tempat budidaya lele khusus ya, sehingga terjamin kesehatannya, perawatannya, dan seterusnya. Nah, jika sudah, saat ke lokasi, coba dicek bibitnya itu dalam keadaan sehat atau tidak. Ciri-ciri bibit itu sehat adalah dengan melihat keaktifannya, geraknya, gesitnya ketika dia berada dalam air. Ya, maka pastikan kita cari bibit yang gesit atau yang banyak gerak. Itu insya Allah bibitnya sehat. Ukurannya kurang lebih untuk program ternak lele, bibitnya kita cari yang sekitar 4 atau 5 cm. Ini untuk bibit lele tersendiri. Setelah bibit sudah kita pastikan bibit yang terbaik, yang kedua adalah bagaimana pengondisian awal saat bibit itu akan kita letakkan di kolam. Jangan terburu-buru memasukkan bibit langsung dalam kolam ya, karena butuh pengondisian. Yang pertama diperhatikan adalah waktu paling baik untuk menebar atau melakukan pembibitan atau peneletakan bibit kolam lele tadi adalah di sore hari. Kenapa sore hari? Itu karena suhunya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, hangat. Itu bagus untuk kondisi awal lele yang masih bayi atau masih kecil. Jadi waktu sore hari. Jadi teman-teman diusahakan beli bibitnya siang hari, kemudian dikondisikan dulu, setelah itu sore baru dimasukkan ke dalam kolam. Nah, tahap sebelum masuk kolam adalah tahap pengondisian suhu. Ya, jadi lele yang sudah dibeli tadi itu tentu diletakkan dalam plastik atau wadah, sudah diisi oksigen, itu kita perlu kondisikan dulu suhunya. Caranya bagaimana? Ada 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan meletakkan satu wadah, satu plastik atau satu tempat tadi, bibit lele tadi itu utuh, tidak perlu dibuka, ke dalam kolam. Ini fungsinya agar suhu air kolam itu sama dengan suhu air yang ada dalam wadah lele tadi itu ya. Sehingga ketika lele dimasukkan tidak kaget dengan suhunya air yang di kolam. Cara kedua adalah dengan mengurangi air yang ada dalam wadah lele tadi itu, mengurangi sebagian, kemudian diisi dengan air yang ada dalam kolam. Dengan demikian air kolam sudah tercampur dengan air wadah di lele, sehingga lele punya waktu untuk pengondisian terlebih dahulu dengan air yang ada dalam kolam. Setelah ini sudah dirasa cukup, sekitar kurang lebih 30 menit sampai 1 jam, maka lele bisa dimasukkan ke dalam kolam. Nah, setelah suhu ini sudah dikondisikan, kita letakkan atau kita masukkan bibit lele itu dengan secara pelan-pelan ya, yaitu diletakkan ke dalam air, dibuka penutupnya atau talinya, kemudian dimiringkan, biarkan air dari kolam itu masuk ke dalam wadah, dan biarkan lele itu keluar dengan sendirinya. Jadi hindari meletakkan paksa.
dituang langsung kayak nuang ember itu, atau dilempar-lempar itu hindari agar lele tidak stres dengan tempat yang baru. Biarkan dia berusaha sendiri, keluar sendiri menuju ke kolam yang sudah kita siapkan. Gitu. Dengan cara dibuka, diiringkan sedikit tempatnya, kemudian kita tuang dan selesai. Nah, saat itulah kemudian lele sudah berada dalam wadah atau dalam kolam yang baru dan dia siap untuk dibudidaya. Tahu setelah bibit lele itu sudah dimasukkan ke dalam kolam, ya, kita perhatikan tahapan selanjutnya nggak boleh terlewat adalah bahwa lele ini dia memiliki jam produktifnya, jam terjaganya, jam paling rakus-rakusnya makan adalah di malam hari. Nah, sehingga saat waktu malam itu lele berada di permukaan, tidak di bawah. Nah, saat di permukaan itu ada hewan pemangsa yang siap untuk menangkapnya, memakannya, yaitu adalah burung. Nah, oleh karena itu, saat hari yang pertama dengan pemberian dengan peletakan bibit tadi itu, hari itu juga, sore itu juga langsung dipasang jaring. Jaring ini fungsinya agar burung tidak memangsa lele yang sudah kita masukkan ke dalam kolam. Ukuran jaringnya dengan lubang yang cukup besar agar pakan lele tidak saat kita beri pakan lele tidak kesusahan. Dia tidak perlu buka tutup, tinggal tebar saja dan burung tidak bisa masuk. Nah, setelah ini kita akan membahas bagaimana cara memberi pakan dan vitamin. Ya, karena kolam yang di pondok alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini kurang lebih usia 3 pekan, ini tidak ada 1 ekor pun bibit lele yang mati. Biasanya pengalaman teman-teman itu yang dia budidaya lele pasti ada sekian persen yang mati. Nah, ini menarik, di pondok tidak ada satupun yang mati. Apa sebabnya? Apa rahasianya? Nah, faktor terbesar terletak pada pakan dan vitaminnya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh salah seorang santri di Al-Quran yang membidangi, yang kami amanahkan untuk mengurusi pakan dan juga pemberian vitamin lele, yaitu Mas Burhan. Nah, nanti akan jelaskan detail bagaimana jenis pakannya, cara memberi pakannya, waktu pakannya, semua akan dijelaskan termasuk jenis vitaminnya apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Arif telah memberikan waktu. Nah, kan saya Burhan. Langsung saja kita lanjutkan pembahasan kita. Untuk yang pertama, pembahasan dari pemberian pakan. Kapan pemberian pakan itu? Yang pertama, pemberian pakan di pagi hari. Itu pada jam 6 sampai jam 7. Yang kedua, di sore hari di jam 4 sampai jam 5. Yang ketiga, di malam hari jam 9 sampai jam 10 hari. Untuk teman-teman ingat, tidak boleh terlewatkan ya. Untuk jam-jam ini tidak boleh kurang atau lebih. Diusahakan untuk teman-teman di jam-jam yang telah ditentukan itu. Untuk yang keduanya itu kita jenis pakannya. Yang pertama, kita pada budidaya kali ini memakai pakan PF1000. PF1000 ini dia benar-benar khusus untuk bibit pada awal tebar ya. Itu sekitar 1 minggu lebih ya. Oke teman-teman, untuk pakan PF1000 ini, nah ini paling penting di bibit itu sendiri. Karena apa? Karena 30% protein yang pada lele ya, itu ada di PF1000 ini. Untuk yang kedua itu Hiprofit. Nah, Hiprofit ini ada 7 kodenya, ada 3 kodenya, maaf. Yang pertama 7811, 7812, yang terakhir 7813. Insya Allah dalam 2 bulan setengah ini itu pemberian pakannya rutin. Nah, untuk teman-teman boleh nggak sih kita kasih pakan sisa nasi contohnya atau enggak dan sebagainya. Dan untuk kali ini kita tidak boleh ya kita kasih makan sembarangan, terutama untuk menghindari lelenya itu kanibal ya, makan temannya sendiri. Yang kedua, standar makannya itu berubah, jadi tidak doyan lagi dengan pakan pelet itu sendiri ya. Dia lebih doyan sama ayam tiren atau enggak sisa-sisa makanan dan sebagainya. Dan yang terakhir,
untuk menjadikan lelenya itu tidak kotor, tidak bau ya. Jadi kalau kita kasih misal nasi bekas, kita kasih ayam tiram dan sebagainya, itu menyebabkan sisa-sisa pakan itu menjadikan busuk ya. Itu menyebabkan kolam air menjadi bau dan lele kualitasnya menurun. Lanjut selanjutnya teman-teman, ternyata lele juga ada vitaminnya. Nah, ini ada aquamin. Aquamin ini diberikan pada waktu pagi, di jam makan pagi, jadi jam 6 sampai jam 7. Untuk yang keduanya di malam hari ada jamunya juga, jamunya herbak. Oke. Terus selanjutnya itu kita kasih vitamin aquamin. Aquamin ini diberikan pada pagi hari. Untuk takarannya teman-teman diberikan hanya 1 sendok makan. 1 sendok makan kita taruh di tempat wadah pakan. Nah, terus kita encerkan dengan air, sedikit air. Nah, kita aduk-aduk. Setelah merata baru kita kasih pakan, kasih peletnya itu sendiri. Nah, gitu kita remetkan, kita ratakan. Nanti jadinya pakan pelet ini tidak kering, itu hanya lembab-lembab basah-basah gitu. Nah, untuk malam harinya ada jamu. Jamunya itu kita pakai herbak aquatic. Nah, ini untuk probiotik dari lele itu sendiri. Jadi untuk meningkatkan kondisi ketahanan tubuh sendiri. Untuk cara takarannya sama, itu 1 sendok dilarutkan di air wadah. Sama juga kita sudah kita larutkan, kasih pakan, taburkan, kita aduk-aduk sampai merata. Di samping kita ada yang ungu botolnya. Ini adalah M4. Gunanya M4 ini untuk organisme airnya itu sendiri. Jadi ini untuk mengantisipasi atau enggak mencegah bau air itu sendiri dan menjadikan kotoran-kotoran lele itu sendiri dan sisa pakan menjadi organisme yang menguntungkan, tidak merugikan lele sendiri. Ini untuk pemberian M4. Ingat teman-teman, ini diberikan paling cocok atau paling baik ketika antara jam 8 sampai jam 9, karena setelah kita berikan itu dengan harapan langsung tersinari oleh matahari, jadi mikroorganismenya itu langsung aktif untuk kolam itu sendiri. Untuk takarannya, untuk pada mulanya itu diberikan per kolam 8 tutup botol. Untuk setiap kenaikan air 10 cm itu diberikan per minggu, diberikan 4 tutup botol. Nah, ingat teman-teman, untuk kondisi hujan itu sendiri. Bagaimana kalau hujan? Nah, kalau hujan itu diberikan sama 4 tutup botol. Untuk yang terakhir kalinya kita menggunakan grow bag forte. Nah, ini grow bagnya ini fungsinya untuk yang pertama menurunkan pH kolam itu sendiri, airnya, dan yang keduanya itu sebagai pengurai, bakteri pengurai probiotik. Untuk takarannya, kita takarannya 3 sendok makan. Untuk caranya 3 sendok makan. Ingat teman-teman, untuk grow bag forte ini dia probiotiknya itu dia non aktif. Bagaimana kalau mengaktifkannya? Itu dengan air hangat. Pertamanya kita taburkan di wadah 3 sendok makan. Di situ kita kasih air hangat. Ingat, jangan sampai airnya itu panas, karena kalau panas dapat menyebabkan bakteri ini dia mati. Air hangat, kita aduk-aduk. Setelah kita aduk-aduk, kita tebar ke kolam. Karena bakteri grow bag ini dia hidup ketika ada kondisi suhu yang ekstrim, dari hangat ke dingin. Untuk pemberiannya sama dengan M4, itu pada waktu jam 8 sampai jam 9 pagi, dengan harapan juga sama, langsung tersinari oleh matahari. Untuk grow bag ini juga fungsinya untuk menurunkan pH kolam itu sendiri. Ketika hujan
Air hujan ini dia mengandung asam. Nah, kalau asam itu dia menyebabkan lelenya itu dia susah bernafas. Nah, kalau kita saksikan atau kita lihat yang pernah pengalaman budidaya lele, ketika hujan itu lele itu banyak ke permukaan, dia mengambil nafas. Nah, kalau dengan harapan kita kasih grow bag itu menurunkan pH normal. Oke teman-teman, inilah trik dan cara budidaya lele untuk teman-teman bisa mencoba di rumah dengan berbagai macam obat-obatan dan sebagainya. Sukses dan hasilnya melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.